Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SDN 6 Sajol. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan izinnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif, dan insya Allah akan berlangsung selama lebih 1 jam ke depan. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya berdiri di sini akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif. Dalam hal ini, tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Donggala ingin membagikan aksi nyata dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Latar belakang kegiatan ini yaitu karena saat ini masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap konsep-konsep inti budaya positif di kalangan warga sekolah, dan jika seluruh warga sekolah mampu memahami dengan baik konsep-konsep tersebut, maka diharapkan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan budaya dan disiplin positif setelah terbentuknya keyakinan kelas masih kurang dan perlu pemantauan lebih lanjut. Tujuan kegiatan pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, penerapan budaya positif sesuai keyakinan kelas yang telah disusun di kelas. Adapun materi yang akan insya Allah akan saya jabarkan pada hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan berlanjut pada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk mengawali materi, kita masuk pada pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan yang jawabannya cukup singkat, setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut pendapat ibu-ibu di sini setuju atau tidak? Setuju, yang penting dengan hal positif. Setuju, yang penting hukumannya dengan hal yang positif. Seperti pada nomor 2 itu, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Iya, terima kasih. Jadi di sini ibu memilih hukuman dapat mendisiplinkan anak itu adalah setuju. Oke, selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Coba alasannya ibu setuju. Alasannya saya setuju karena kita memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak-anak yang membuat kesalahan dapat diberikan hukuman yang positif agar kebersihan lingkungan sekolah juga dapat terjaga dan dapat meningkatkan disiplin anak.
terima kasih. Selanjutnya nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju karena penghargaan ini dapat meningkatkan dapat menjadi pelajaran bagi dirinya, seperti dorongannya untuk belajar anak misalnya dalam peningkatan disiplin anak, membersihkan halaman itu bisa meningkatkan kedisiplinan dalam kebersihan. Jadi selalu teringat dengan adanya tadi hukuman yang seperti itu. Begitu juga membaca, belajar anak, belajar disiplin dirinya, belajar membaca untuk pengetahuannya, belajar disiplinnya untuk dirinya. Akhirnya terbentuk lama-kelamaan anak itu bisa memahami dirinya. Seharusnya saya harus berperilaku seperti ini. Demikian saja. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tanggapan ibu-ibu semua. Jadi di sini di antara 3 pertanyaan ini semuanya memilih setuju. Nanti apakah jawabannya benar atau tidak, kita akan melihat pada materi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Di sini ada namanya perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B atau Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi misalnya kita punya sesuatu, kita genggam, teman kita ingin membuka tangan kita. Teman kita bisa menggunakan semua cara, mulai membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Pokoknya yang penting tangan kita bisa buka. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita akan membuka kepala tangan kita atau tetap menutupnya, tetap kita menggenggam benda itu, karena itu adalah benda yang berharga bagi kita. Kira-kira apa yang akan dilakukan apabila terjadi demikian? Apakah tetap membuka atau misalnya sesuatu yang sangat berharga bagi kita, apakah kita akan memberikannya atau akan kita tetap genggam? Kalau saya membuka dengan alasan apa kira-kira alasannya? Karena diancam, kalau saya membuka dengan alasan yang tepat. Untuk apa dia merayu saya? Apa manfaat bagi dia? Apa manfaat bagi orang yang ingin membuka kepala kanan saya? Membuka dengan mendengarkan alasan dia, apa tujuan dia? Apa tujuan dia ingin membuka kepala kanan saya? Oke, berarti akan membuka setelah melihat tujuan teman itu. Mengetahui tujuan orang tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa lihat perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol atau pilihan. Teman kita tadi yang membujuk, merayu, mengancam, dia menggunakan namanya stimulus respon. Sedangkan pilihan kita untuk membuka atau menutup itu masuk pada teori kontrol. Jadi di sini ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya kalau ibu-ibu tadi memilih untuk membuka, berarti bukan ibu yang memiliki kontrol, karena
belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin sendiri itu artinya belajar, tetapi sekarang ini kita maknai sebagai suatu peraturan. Biasanya kalau sudah mengenal kata disiplin, pasti kita merasa tertekan dan tidak nyaman karena kita harus mengikuti sesuatu aturan itu. Iya. Nah, kira-kira disiplin positif itu yang bagaimana? Dan ini juga berhubungan dengan namanya tadi kontrol diri. Untuk lebih memahami tentang disiplin positif, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku tanpa melihat agama, bahasa, suku, dan latar belakang. Kalau dalam pendidikan, nilai kebajikan yang kita kenal itu adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ini nanti akan menjawab pertanyaan kita tentang hukuman tadi yang setuju tidak setuju dengan posisi kontrol itu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu berputar pada 3 motivasi ini. Yang pertama, kita melakukannya apakah untuk menghindari suatu hukuman. Yang kedua, kita melakukannya apakah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Dan yang ketiga, apakah kita melakukannya memang dari kesadaran dalam diri untuk meningkatkan nilai diri kita. Nah, untuk itu ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang masuk motivasi eksternal itu yang pertama dan kedua. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena merasa tidak nyaman atau karena takut hukuman, maka kita berarti masih motivasi eksternal, berarti kita masih dikontrol oleh orang lain. Sama atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi itu motivasi dari luar. Jadi suatu saat kita tidak mendapatkan penghargaan itu, apakah kita masih akan melakukannya? Suatu saat apabila hukuman itu dihapus, apakah kita masih akan patuh? Nah, makanya kita membutuhkan namanya motivasi internal, intrinsik. Motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri. Ya, walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada penghargaan, kita pasti akan tetap melakukan hal itu. Karena itu memang berasal dari dalam diri kita. Nah, di sini sudah terkait tadi itu hukuman kepada siswa. Di sini kalau motivasi internal itu justru kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi bagaimana kita nanti ini yang memunculkan motivasi internalnya. Jadi murid bisa patuh bukan karena dia dihukum atau karena dia rajin belajar karena untuk juara, tapi memang dari dalam dirinya dia mau berubah untuk dirinya lebih baik lagi. Itu yang akan kita capai. Nah, motivasi internal itu tadi berhubungan dengan kata merdeka. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak akan
penghargaan tidak ada, dia langsung down, dia langsung tidak bersemangat. Misalnya dari juara 1 terus, pas turun juara 2, mungkin kebiasaan dari juara 1 langsung down, saya tidak usah terlalu belajar, walaupun sudah bukan juara 1. Ya. Penghargaan tidak efektif, ya seperti tadi, penghargaan merusak hubungan. Di sini maksudnya jangan sampai sesama murid yang mendapat penghargaan ada kecenderungan sosial. Usaha saya sama, kenapa dia mendapat penghargaan, saya tidak. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi dengan banyak memberikan penghargaan, kita mengurangi motivasi yang bisa timbul dari dalam diri kita. Mungkin ini kasusnya juga bisa terjadi, misalnya pada saat dia masih sekolah, juara-juara 1 terus, pas mungkin di dunia nyata, itu sering bilang, padahal dia itu juara 1 terus di sekolah. Kenapa setelah keluar dari sekolah tidak berhasil? Karena mungkin intrinsiknya kurang. Jadi dia hanya mengejar yang juara-juaranya, tapi istilahnya kreativitas yang terjadi dalam hidupnya itu kurang, tidak ada. Iya. Sekarang kita masuk pada hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Sekarang ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" menurut ibu-ibu itu hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia tanggung jawab. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ceritanya di sini peraturan sekolah harus pakai sepatu hitam. Ternyata murid itu menggunakan sepatu warna lain. Jadi disuruh membuka sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada dalam aturan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Sekarang ada kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali ternyata itu termasuk hukuman. Iya, karena memang dia yang catat. Iya. Dia yang catat. Bukan guru yang mencatat nih. Siswa disuruh mencatat menulis. Dia kan hukuman itu kalau dia dengan isinya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman coret, konsekuensi. Karena memang harus dilakukan. Dia bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol,
konsekuensi. Karena apa? Itu juga belajar dengan tanggung jawab. Siapa menyenggol harus membersihkan. Membuka sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali di jam pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa dibawa itu konsekuensi? Karena kalau PJOK kan ada namanya pemanasan. Kalau salah 10 menit berarti tidak ikut pemanasan. Jadi harus mengelilingi lapangan supaya terjun dalam pemanasan. Ternyata kita banyak salah persepsi tentang hukuman konsekuensi. Begitupun dengan saya pertamanya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi entah itu verbal, fisik. Iya, karena yang menyakitkan bukan cuma fisik, tapi misalnya hukuman dengan perbuatan atau kata-kata pun bisa menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, akibat dari tindakan itu ada. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama itu hukuman. Misalnya tadi membuka sepatu seharian itu bisa membuat anak menjadi malu. Kalau mungkin SD belum, tapi kalau sudah SMP SMA nyeker di sekolah itu 1 hari pasti akan membuat anak merasa malu. Sedangkan konsekuensi merasa anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Istilahnya setelah melakukan konsekuensinya sudah selesai. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau kita terus memberikan hukuman, anak akan benci namanya disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena di dalamnya anak bisa bertanggung jawab. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk di sini membuat anak merasa buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik membuat anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Kalau hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah, dia akan terus menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena di sini kita tidak memberi hukuman, tapi memberi konsekuensi atas apa yang mereka kerjakan. Hukuman ujungnya akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi di sini intinya hukuman itu bersifat jangka panjang dampaknya, sedangkan konsekuensi itu bersifat jangka pendek. Nah di sini untuk meminimalisir tadi hukuman, maka kita perlu membuat namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Kedua, untuk menghindari kecelakaan musibah yang sementara dalam perjalanan. Iya. Jadi intinya kita menggunakan helm adalah untuk melindungi diri, berarti keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa kira-kira kita melakukan itu? Untuk kesehatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Nah, dari semua tiga ini, apakah kita pernah berpikir misalnya harus menggunakan helm dalam kendaraan karena takut disumping, nah, atau karena untuk gaya-gayaan? Pasti pemikiran kita adalah untuk keselamatan. Nah, poin keselamatan itulah namanya keyakinan. Poin kesehatan itu masuk dalam keyakinan. Iya, itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kita bisa memilih untuk tidak melakukannya kalau misalnya kita pilih untuk menaati peraturan. Kita bisa tidak memilih untuk melakukannya misalnya kalau di jalan tidak akan ada syuting. Kita bisa buka helm, tidak ada yang larang. Tapi karena kita sadar bahwa itu keselamatan, maka secara otomatis ada atau tidak ada nanti polisi yang menghadang, kita akan menggunakan helm. Itulah namanya tadi itu motivasi dari dalam diri. Iya. Kita melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu karena kesehatan. Bisa jadi kita takut menularkan orang kalau kita yang sakit, atau kita takut ketularan. Itu motivasi dalam diri. Ya kalau cuma untuk aturan, pasti kita wawalahan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki pelatihan? Alasan tadi karena kita takut ketinggalan materinya. Iya, itu bisa masuk dalam motivasi dari dalam diri. Berarti kita itu bertanggung jawab dan mau belajar. Kalau alasannya mungkin karena takutnya dihukum, takutnya nilainya merah, itu masih motivasi dari luar diri. Jadi motivasi intrinsik ini yang nanti dimasukkan dalam nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang untuk berbuat yang baik, berbuat yang positif dibandingkan mengikuti peraturan. Karena pada dasarnya banyak yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, tetapi keyakinan dibuat untuk memperbaiki diri. Di sini ada contoh-contoh peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kita jadikan keyakinan kelas, itu bahasanya menjadi seperti apa? Misalnya tadi kan menggunakan helm berarti keselamatan. Jadi kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya masuk, bisa kita ganti menjadi iya, boleh bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita menjadikan keyakinan kelas, kita bisa merubahnya menjadi kata positif. Kira-kira menjadi apa? Iya, dilarang mengganggu itu kata negatif karena kita dilarang. Bagaimana kita menjadikannya menjadi kata positif yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Seperti di atas selalu Kembalikan buku pada tempatnya. Apa tujuannya? Iya, berarti ya. Jadi keyakinan kelasnya itu berupa tujuannya. Iya. Berapa manfaat dari mengembalikan buku itu dilarang mengajar bahasanya. Bullying kan? Iya, itu. Istilahnya itu antonim dari kata bullying itu bagaimana? Tidak boleh berarti merendahkan orang kan? Berarti kalau Berteman lah, teman. kalau berteman iya. Persamaan. Apa antonim dari merendahkan itu sih apa? Iya. Jadi di sini kita mungkin masuk adalah menghargai orang lain. Iya. Kalau kita menghargai orang, kita tidak akan mengganggunya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa masuk dalam poin kira-kira keyakinan kelas yang mana? Keyakinan itu banyak macamnya. Keselamatan, kesehatan, tertib, tanggung jawab, disiplin, menghargai orang, kedisiplinan, semua hal-hal yang baik itu masuk dalam keyakinan. Disiplin. Iya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Iya.
Keselamatan, boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budaya antri, disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Jadi ini jawaban tidak baku. Iya, kita bisa memilih jawaban yang lain sesuai yang kita sepakati dengan siswa kita. Yang penting masuk dalam poin-poinnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tadi bilang disiplin, iya masuk bisa. Menghormati orang lain bisa, berkomitmen bisa. Jadi banyak. Keyakinan ini sifatnya universal, absurd. Maksudnya tinggal kita sepakati apa yang masuk dalam hal itu. Iya, meluas dia. Kalau peraturan kan baku. Iya. Dilarang melakukan kekerasan, masuk dalam menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, masuk kesehatan. Bisa juga keselamatan. Iya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, masuk juga dalam bersabar. Iya. Gunakan masker, masuk dalam kesehatan. Iya. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Iya, jadi apapun yang bisa kita ambil sisi positif itu bisa masuk dalam kebajikan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Nah, di sini saya sudah melakukan penerapan disiplin positif di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas. Silakan dinikmati videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Jadi hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Pernah dengar namanya keyakinan kelas?
datang tepat waktu ke sekolah, berarti masuk dalam disiplin. disiplin. Jadi itu yang akan kita buat ya. Iya, jadi kita bentuk, kita buat supaya kita yakini maksudnya kita bisa pahami, kita bisa tanamkan dalam diri kita. Misalnya Wapi, lambat saya masuk kelas. Berarti ya dalam hati Wapi, oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang apa? Kalau lambat masuk kelas. Disiplin ya. Ya, jadi berikutnya sudah tidak lambat lagi, saya tidak mau lagi lambat masuk kelas supaya saya tidak melanggar namanya disiplin. Jadi tidak ada lagi peraturan lambat datang ke sekolah langsung duduk, tidak ya. Tapi harus sadar dari dalam diri. Itu maksudnya kita buat namanya keyakinan kelas. Oke, kalau ibu suruh tuliskan di kertas kalian bisa? Cukup satu kalian tulis apa yang kalian inginkan sebagai keyakinan kelas kalian. Setelah kalian tulis, kalian tempel di sini ya. Kalian tempel. Ya, satu. Baru kalian tempel. Nanti kita pilih-pilih. Jadi tidak apa-apa sama. Jadi jangan takut sama. Jadi tinggal kalian tulis di pikirannya kalian apa yang kalian mau sebagai keyakinannya kelas kalian, sebagai kesepakatan yang ada di kelas kalian ya. Di sini ada berapa warna? Ada 3 warna. Nah, perempuan biru boleh? Bentar. Warna apa? Cukup satu. Warna apa? Iya. Pilih. Ya, temannya pilih. Nanti bersamaan semua ya, Ibu kasih instruksi. Nanti Ibu kasih instruksi. Nah, sekarang instruksinya, cara menulisnya. Tulis satu saja keyakinan kelas yang kalian inginkan. Cukup satu. Contohnya tadi apa? Disiplin. Soleh tulis. Nah, iya, silakan cukup tulis satu. Jangan takut mau sama. Silakan tulis saja apa yang ada pada tulisannya. Langsung tulis. Kasih jelas tulisannya ya. Nah, silakan tulis. Ibu sudah bu. Ya, yang sudah boleh maju ke depan ditempel. Oke. Langsung tempel. Langsung tempel. Iya, langsung tempel ya. Silakan tempel masing-masing. Boleh di bawah-bawahnya dan bawah-bawah. Jangan takut bilang masalah bisa ditempel.
menjaga kebersihan kelas. Sudah ada tadi ya, menjaga kebersihan ya. Karena sama, jawabannya benar, tapi cukup diambil satu. Kerapian, iya. Mana dipilih, menjaga kerapian atau kerapian? Apa? Menjaga kerapian atau kerapian? Yang pilih kerapian angkat tangan. Oh, berarti yang pilih menjaga kerapian ya? Boleh. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Sudah ada juga. Bertanggung jawab. Sudah ada. Tidak mengejek teman. Masuk dalam kategori apa? Keyakinan yang mana? Menghargai orang lain. Berarti jawabannya benar ya. Cuman sudah ada di atas. Gak apa-apa. Menjaga kebersihan kelas. Sudah ada belum? Sudah ya? Menjaga kebersihan. Nah, setelah diseleksi, dipilih yang sama, berarti cukup satu yang diambil, oke? Sekarang kita sudah menemukan berapa keyakinan kelas? Ada? Yang pertama apa? Disiplin. Disiplin masuk semua. Apa berarti disiplin? Hadir tepat waktu. Jam istirahat tidak boleh lambat masuk kelas. Kalau sudah ditutup ya. Nah, jujur dalam bertindak. Contohnya apa? Tidak menyontek. Apalagi? Tidak mengambil barangnya teman ya. Iya. Bertanggung jawab. Contohnya apa? Mengerjakan piket kelas. Oke? Kalau ada tugas PR harus dikumpul, dikerja ya. Menghormati orang lain. Yang paling banyak di sini tadi. Contohnya tidak mengejek. Nah, yang kedua, tidak mengganggu teman. Kalau mau keluar kelas harus izin. Menjaga kebersihan, bukan cuma di dalam kelas ya, tapi juga di luar kelas. Melaksanakan kewajiban kelas. Apa contoh kewajiban kelas? Apa? Kayak tadi itu kayak piket. Itu kewajibannya kalian ya. Belajar dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Itu kewajibannya kalian ya. Terakhir, menjaga kerapian. Menjaga kerapian contohnya. Tidak kesetelan baju. Contohnya. Pasang sepatu. Contohnya. Apa? Tidak kesetelan baju. Sepatu dipasang. Apalagi? Selain baju tadi keluar, surat juga kancingnya ya. Ya, dan juga kalau bisa baju dalamnya itu lebih kecil daripada baju luarnya supaya baju dalamnya tidak terlihat. Nah, di sini ada sudah kita dapat 7 keyakinan kelas supaya lebih sah, kita akan tanda tangan di bawahnya. Oke? Boleh nama panggilan. Oke, sudah. Lanjut.
Iya. Nah, tadi ada berapa keyakinan kelas? Yang pertama, yang kedua, jujur dalam bertindak. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menghormati. Yang kelima, apa? Menjaga kebersihan. Melaksanakan kewajiban kelas dan menjaga kerapian. Dan Ibu harap kalian sudah menaati keyakinan kelas ini ya. Inilah yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita, menggantikan namanya peraturan kelas. Iya, cukup sampai di sini kegiatannya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video penerapan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas. Dalam video itu ada beberapa poin yang harus dilakukan atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah sosialisasi dan pengerahan keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memberikan pengertian apa itu keyakinan kelas, dan kita mengarahkan nanti hal-hal apa yang akan dilakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah itu, setelah sosialisasi, kita menyuruh siswa untuk menulis keyakinan kelas yang mereka yakini. Jadi dari mereka saja apa yang mereka mau untuk kelasnya mereka. Setelah mereka tulis, siswa menempelkan keyakinan di papan yang disediakan. Jadi kita memang sudah menyediakan papan keyakinan kelas. Jadi setelah siswa menulis apa yang mereka inginkan, siswa menempelkan yang mereka tulis itu di papan. Setelah semua siswa menempelkan, maka tugas selanjutnya adalah guru bersama siswa menyeleksi keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas yang murid tulis itu pasti ada yang kembar, pasti ada yang sama. Jadi kita cukup mengambil satu yang sama atau maknanya sama. Seperti tadi menghargai dan menghormati orang lain itu sama. Jadi kita langsung ambil saja menghargai dan menghormati orang lain. Tadi ada juga yang pilih kerapian, ada yang pilih menjaga kerapian. Jadi tadi saya memberikan pilihan apa yang mereka mau ambil, kerapian saja atau menjaga kerapian. Ternyata mereka memilih menjaga kerapian. Setelah diseleksi dan dipilih keyakinan kelas yang dipilih, kalau saya tadi ada 7 keyakinan kelas yang telah dipilih, kita memantapkan keyakinan kelas yang dipilih. Caranya di sini kita menyebarkan satu-satu. Misalnya tadi poin pertama adalah disiplin. Jadi saya tanyakan kepada siswa, disiplin itu apa semua yang masuk di dalamnya. Jadi mereka sebut datang tepat waktu, melaksanakan tugas piket. Nah, tadi ada juga jujur dalam bertindak. Jadi saya tanyakan apa yang mereka mau masuk dalam jujur dalam bertindak itu. Apa contohnya? Tadi ada yang bilang tidak menyontek saat ujian. Selanjutnya ada yang mengatakan kalau meminjam barangnya teman harus dipinjam sama orangnya, dan kalau mendapatkan barangnya teman harus dikembalikan pada yang punya. Selanjutnya tadi ada menjaga kebersihan. Jadi saya tanya apa yang dimaksud dengan kebersihan dan bagaimana. Jadi mereka bilang rajin mengerjakan tugas piket di kelas, menjaga kebersihan di kelas, dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setelah itu, supaya murid merasa bahwa itu keyakinan mereka yang buat dan mudah-mudahan mereka mau mengikuti keyakinan itu, maka diadakan penandatanganan keyakinan
menyampaikan keyakinan kelas. Dan terakhir tadi saya juga menandatangani sebagai wali kelas. Jadi semua murid menulis nama dan menandatangani kesepakatan bersama ini. Walaupun keyakinan kelas sudah dibentuk, tapi belum tentu murid akan mengikuti semua keyakinan kelas yang telah dibentuk itu. Nah, biasanya murid tetap akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran itu biasanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Dari sini caranya kita menyikapi apabila ada siswa yang melanggar, kita mengenal dengan namanya 5 posisi kontrol. Jadi kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat merasa bersalah, ada yang namanya teman, pemantau, atau manajer. Mungkin selama ini kita sering masih berkutat pada penghukum, pembuat orang bersalah, dan teman. Dan ternyata hal itu kalau di zaman sekarang itu hal itu justru bisa cuma menimbulkan motivasi eksternal ya. Jadi kita berusaha bagaimana kita berada di posisi manajer. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kalau kita berada dalam posisi manajer, biasanya kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ kita bisa bertanya tentang keadaan siswa. Setelah siswa tahu dia salah, di situ kita bisa memberi penguatan bahwa setiap orang pasti pernah salah, dan siswa itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Setelah itu kita pindah pada validasi kebutuhan. Di sini tadi terkait dengan 5 kebutuhan manusia itu. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kita bisa bertanya pada siswa, apa alasanmu melakukannya? Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi di dalam kelas itu yang keyakinan kelas, nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita di sini kita bisa bertanya nilai apa yang telah kamu langgar misalnya. Selanjutnya kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini kita bisa menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Jadi di sini kita mencari solusinya. Di sini ada video penerapan segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Ini video saya sendiri yang saya lakukan dengan siswa. Selamat siang, Bu Mera. Siang, Bu. Iya, Bu Mera, kamu tahu kenapa Bu panggil? Tidak, Bu. Bu Mera tadi pas UTS di kuliah, kamu melihat jawabannya temanmu. Benar tidak? Benar, Bu. Iya, mencontoh itu perbuatan yang baik tidak? Tidak, Bu. Iya, tidak baik. Tapi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Iya, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi supaya Bu Mera tidak mencontek lagi. Memang kenapa Bu Mera bisa mencontek? Karena tadi malam saya kasih main. Kalau tidak suka main jadi Tidak belajar. tidak belajar. Iya, jadi karena tidak belajar akhirnya tidak bisa mengerjakan soal ya. Iya, Bu. Iya, masih ingat keyakinan kelas yang kita buat?
Iya, Bu. Iya. Apa keyakinan kelas yang Humera tidak penuhi? Jujur Dalam apa? dalam Bertindak. Iya, jujur dalam bertindak. Humera yakin sifat jujur yang itu sangat diperlukan? Iya, jadi yakin ya? Iya, kalau sudah yakin, kira-kira apa yang Humera harus lakukan supaya tidak menyontek? Pertama apa? belajar, Baru. mengerjakan PR semampunya, Iya, baru. berdoa kepada Allah SWT. Iya, benar. Kapan Humera akan mulai melakukannya? Mulai nanti, Iya, baik, mulai hari ini Humera akan melakukan yang telah Humera bilang tadi supaya tidak menyontek. Apa yang pertama tadi? belajar, Iya, baru yang kedua mengerjakan. PR semampunya, Yang ketiga apa? Berdoa. Iya. Terima kasih Humera. Ibu yakin Humera akan menjadi anak yang pintar dan tidak akan menyontek lagi. Siap menjadi anak yang baik? siap, Bu. Oke Humera, silakan pulang. Jadi tadi itu adalah contoh kalau kita merestitusi, menyelesaikan permasalahan di sekolah dengan menggunakan restitusi. Jadi di sini tadi kita berada dalam posisi manajer. Nah, jadi tadi kita bertanya apa itu disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala jenis tindakan. Selanjutnya, membuat murid memahami dan menyadari sesuatu hal berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu maksudnya memberikan disiplin pada siswa tanpa penghargaan dan tanpa hukuman. Dari sini, dari negara kecil kita membuat namanya peraturan kelas, terus kita membuatnya dalam keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas diterapkan, bisa membuat lingkungan positif dan akhirnya meluas menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Di sini juga yang terakhir saya ada penerapan keyakinan kelas menjadi budaya positif yang saya fokuskan pada menjaga kerapian di lingkungan sekolah. Latar belakangnya karena masih ada beberapa anak yang belum menerapkan tentang kerapian ini. Ada anak yang sering buka bajunya di luar tidak sedar dalam, sering buka sepatu, sehingga saya mencoba untuk membuat penerapan keyakinan kelas menjaga kerapian di lingkungan sekolah. Tujuannya agar murid secara sadar mengubah kebiasaan mereka dari yang tidak rapi menjadi rapi dengan keinginan sendiri tanpa harus ditegur terus oleh guru. Di sini ada beberapa tahap yang saya lakukan. Yang pertama, pemantauan pada minggu pertama. Pemantauan di sini saya ciduk ada beberapa foto. Ini terjadi pada hari Senin dan Selasa. Ada beberapa anak yang dalam kelas yang tidak berpakaian rapi. Setelah itu saya mencoba melakukan restitusi. Anak-anak tadi ini saya undang secara pribadi untuk mengadakan restitusi. Oke Ramadan, tadi apa pelanggarannya di kelas?
Tadi apa yang kau lakukan sehingga melanggar poin kerapian? Bilang sepatu di kelas. Apa? Coba. Bilang sepatu di kelas. Iya, membuka sepatu di kelas. Yang kau langgar adalah keyakinan tentang kerapian. Terus konsekuensinya apa kalau melanggar kerapian? Menghafal janji siswa di lapangan. Membaca janji siswa di lapangan. Oke, silahkan lakukan. Janji siswa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbudi pekerti luhur dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Hormat dan taat kepada orang tua, bapak, ibu guru, karyawan tata usaha, sesama teman dan sesama manusia. Mentaati tata tertib sekolah yang berlaku, rajin belajar dan senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Oke, jadi kau sudah menjalankan konsekuensi akibat pelanggaran terhadap keyakinan kelas tentang kerapian, yaitu tadi buka sepatu di kelas ya. Oke, Ibu harap tidak dilakukan lagi ya. Iya, terima kasih Ramadan. Ya, selamat siang Ikram sama Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kalian tahu kenapa Ibu panggil? Tidak Bu. Jadi kemarin hari apa? Hari Kamis. Kalau hari Kamis memakai seragam apa? Batik ya. Jadi kalau pakai seragam batik bagaimana cara memakainya? Di dalam. Di setel di dalam ya. Jadi di setel di dalam supaya rapi. Tapi kemarin Ibu lihat di kelas kalian itu memakai seragam batik tapi batiknya di luar ya. Jadi batiknya di luar. Tapi di sini itu tidak akan mencari kesalahannya ya. Tapi kita akan mencari solusi bagaimana supaya kalian tetap merasa nyaman dengan berpakaian rapi ya. Iya, karena setiap orang memang pernah namanya berbuat salah dan hilaf. Siapa tahu kemarin kalian hilaf sehingga bajunya keluar ya. Iya, tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kenapa kira-kira kalian mengeluarkan baju? Jelek kalau dilihat keluar. Jelek kalau? Kalau dalam. Oh iya, jelek kalau masuk di dalam ke rasa ya. Iya, berarti kalau masuk di dalam kayaknya kurang keren ya. Iya. Tapi biar bagaimanapun kita namanya ada peraturan sekolah ya. Iya, peraturan sekolah, tata tertib di sekolah tentang berpakaian yang harus dipatuhi. Nah, selain peraturan sekolah ada juga pernah dibuat surat keyakinan kelas kan? Iya, masih yang semua keyakinan kelas yang pernah dibuat? Iya, kira-kira kalau tidak pakai seragam, tidak rapi, keyakinan kelas mana yang kalian sudah tidak patuhi? Kerapian ya? Iya. Karena kalian sudah tahu kalian melanggar kerapian, jadi kerapian itu masuk dalam salah satu keyakinan kelas ya? Iya, jadi keyakinan kelas itu harus kita yakini ya? Oke, setuju? Kira-kira bagaimana caranya supaya kalian tidak melanggar lagi keyakinan kelas itu? Bagaimana caranya? Nanti pulang sekolah baru boleh keluar baju, itu pun sementara dalam keadaan jalan-jalan ya, atau apa lagi? Bermain di luar sekolah ya. Iya. Jadi kalian sudah tahu. Jadi kalau di luar sekolah kan sudah boleh ya, sudah boleh barangkali kalian berekspresi supaya terlihat keren ya. Tapi kalau masih memakai seragam sekolah tetap harus apa? Iya, supaya
seragam sama Wahyu. Silakan kembali ke kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak yang baik. Tadi kalian di kelas sudah menunjukkan sikap yang baik tentang keyakinan kelas. Kalian sudah pernah kita sudah buat keyakinan kelas kan? Iya. Tapi kenapa ibu panggil kemari, ada yang tahu? Tidak punya. Tadi pagi ibu lihat ada beberapa yang masih ada melanggar tentang keyakinan kelas. Ada ibu lihat misalnya Wafi dengan Ian tadi di jalan pas di koridor kelas kan, ibu lihat bajunya tidak masuk di celananya ya. Iya. Fatan juga tadi duduk-duduk baju tidak masuk. Kalau Lutfi tadi sudah rapi ya. Iya. Tadi sudah rapi kalau Lutfi. Jadi kalian bertiga tadi bajunya tidak rapi. Selanjutnya sekarang ibu tanya, kenapa bisa tidak rapi? Karena tidak keren kan kalau masuk. Oh iya, tidak keren kalau masuk kan? Iya juga. Begitu alasannya? Oke, kalau Fatan kenapa? Begitu juga. Iya, tidak keren kalau masuk. Iya, jadi bagus ya kalian sudah jujur. Berarti kalau tidak masuk baju kalian merasa tidak keren. Iya. Biasa memang terjadi karena memang ada sebagian dari kalian, mungkin kalian juga itu kalau terlalu rapi, terlalu masuk itu kayak terlalu anak sekolah sekali ya. Jadi sukanya kalau keren-keren. Iya, tapi di sekolah kan ada peraturan, ada aturan bahwa kita harus tetap berseragam yang rapi. Oke. Nah, jadi kalau baju tidak masuk di celana itu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kerapian, iya. Jadi kalian telah melanggar namanya keyakinan kelas tentang kerapian. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian tetap bisa berekspresi, tetap keren, tetapi tidak melanggar peraturan? Mengeluarkan baju saat di luar sekolah. Iya, saat di luar sekolah boleh sudah berekspresi ya. Baju boleh di luar, apalagi kalau pakai baju biasa silakan. Atau saat apa lagi boleh? Saat olahraga. Saat olahraga ya. Kalau merasa mungkin terlalu ketat, saat berolahraga kan pakai pakaian olahraga. Nah, boleh di situ berekspresi supaya kalian tetap terlihat keren. Iya. Jadi kapan mulai bisa dilakukan? Besok Bu, insyaallah. Iya, besok ibu sudah lihat bilang semua rapi ya. Iya, oke, sudah bagus. Jadi ibu akan pantau terus. Tapi kalau besok ibu masih dapat, apa konsekuensi yang pernah kita sepakati kalau tidak berpakaian rapi? Membaca janji siswa di tengah lapangan. Membaca janji siswa di tengah lapangan. Iya, kenapa ibu suruh baca janji siswa bukan menghukum? Karena kalau baca janji siswa di dalam janji itu sudah ada peraturan, ya. Di dalamnya sudah ada peraturan. Jadi kalau kalian sering membaca, kalian akan ingat bahwa ternyata mengeluarkan seragam itu, mengeluarkan baju itu adalah melanggar keyakinan kelas dari bagian adalah kerapian. Oke, besok ibu sudah lihat kalian rapi bisa? Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kelasnya. Ya, itu tadi restitusi tentang kerapian yang saya sudah terapkan di kelas. Selanjutnya setelah saya akan restitusi, maka saya adakan pemantauan berkelanjutan. Di sini ada seciduk lagi beberapa anak yang ternyata sudah mulai berpakaian rapi.
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikian destinasi budaya positif yang saya bawakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 6 Sojol. Dalam hal ini Kepala Sekolah dari calon guru penggerak Ibu Hasmawati SPD. Dengan adanya diseminasi penerapan budaya positif yang telah dijelaskan oleh guru CGP Angkatan 9 dapat membantu kami pihak sekolah SD 6 Sojol dan teman-teman guru yang mana adanya perubahan paradigma tentang hukuman dan konsekuensi yang perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Begitu pula dalam penerapan budaya-budaya positif yang diupayakan ditanamkan dalam instruksi murid atau keyakinan untuk pada kelas dan begitu pula di sekolah. Yang selanjutnya tentang psikologis anak, yaitu masalah kebutuhan manusia yang dalam hal ini adalah murid dan juga cara mengatasinya serta dengan beberapa posisi kontrol yang setelah dijelaskan dan cara-cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah. Jadi dengan demikian insya Allah kami mendorong guru-guru yang lain untuk mengikuti kegiatan ini untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang akan datang. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang setelah menerimanya materi-materi tentang diseminasi penerapan budaya positif yang dijelaskan oleh guru CGP Angkatan 9 di sekolah kami. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakma, saya mengajar di kelas 5. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Hasmawati SPD. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Donggala pada tanggal 28 Oktober 2023. Beliau telah melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan pendidikan di SDN 6 Sojol. Dalam kesempatan ini, beliau memaparkan tentang disiplin positif diantaranya hukuman dan konsekuensi pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Beliau menggerakkan kami untuk memberikan pembelajaran semakin baik dan menggerakkan kami untuk ikut program calon guru penggerak pada tahap selanjutnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, kelas 6 dari SD 6 Sojol. Perkenalkan, nama saya Humaira dari kelas 6 SD 6 Sojol. Perkenalkan, nama saya Anisumba Purawati Dewi dari kelas 6 SD 6 Sojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wafi Ramadan dari kelas 6 SD 6 Sojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Fareza dari kelas 6 dan dari SD 6 Sojol. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Semangat. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting sekali.
baik lagi ke depannya.